Halo, dalam video kali ini akan dibahas mengenai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas masih sering sekali dilakukan dari waktu ke waktu. Mungkin banyak yang mengira bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas itu merupakan hal yang kecil dan sepele. Akan tetapi, seperti yang kita lihat di dalam video ini, bahwa suatu pelanggaran lalu lintas yang kecil dapat mengakibatkan dampak, mulai dari dampak yang kecil hingga dampak yang besar, seperti kecelakaan lalu lintas. Pada video kali ini akan dibahas mengenai pelanggaran lalu lintas. Contohnya adalah mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk. Sebelum kita ke sana, sebenarnya apa sih lalu lintas itu? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas itu adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Membahas mengenai lalu lintas, pastinya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berlalu lintas. Mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman keras bisa dikatakan merupakan sebuah tindakan kriminal. Selain membahayakan diri sendiri, perilaku ini juga dapat membahayakan nyawa pengguna jalan yang lainnya. Cukup banyak orang yang masih ceroboh dan menganggap bahwa menyetir masih aman dilakukan selama dalam keadaan tidak mabuk. Padahal, berapapun kadarnya, alkohol dapat membuat kinerja otak tidak berfungsi secara maksimal dan meningkatkan resiko kecelakaan. Sebenarnya, apa sih efek negatif atau dampak mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh alkohol? Pertama, penurunan konsentrasi. Minuman keras dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi dan tingkat kewaspadaan saat mengemudikan kendaraan. Nggak hanya itu, konsumsi minuman keras juga dapat membuat kita lebih cepat mengantuk. Hal ini tentu akan memperbesar resiko. Kedua, penurunan ketajaman penglihatan. Ketajaman penglihatan merupakan hal yang penting dalam berkendara. Yang terakhir, penurunan refleks dan memori. Alkohol dapat menurunkan kemampuan otak untuk fokus. Pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol menjadi tidak waspada dan tidak menyadari seberapa cepat kendaraannya atau kendaraan lain melaju. Dari situ, kita tahu bahwa efek buruk dari berkendara di bawah pengaruh alkohol sangatlah fatal. Buktinya sudah banyak orang yang meninggal karena kecelakaan akibat memaksakan diri mengemudi setelah minum alkohol. Banyak juga yang harus berurusan dengan pihak hukum karena membuat orang lain menjadi korban. Berbicara mengenai berkendara di bawah pengaruh alkohol, di Indonesia memang tidak ada aturan khusus mengenai takaran minuman beralkohol saat berkendara. Namun, terdapat undang-undang yang mengharuskan pengemudi kendaraan bermotor untuk berkendara secara wajar dan dengan konsentrasi penuh. Pengemudi yang melakukan hal yang dapat mengganggu konsentrasi, termasuk meminum alkohol, dapat dikenai hukuman pidana maupun denda. Mengenai kecelakaan yang terjadi di mana pengemudi mengemudi dalam keadaan mabuk, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan dengan penuh konsentrasi. Berdasarkan pasal 283 Undang-Undang tersebut, apabila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Selain itu, dalam praktiknya, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan pasal 311 Undang-Undang 22 Tahun 2009. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Dan yang paling parahnya lagi, apabila perbuatan tersebut itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku pidana tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Maka dari itu, untuk keselamatan diri kita sendiri dan pengguna jalan lainnya, jangan pernah mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh alkohol. Terima kasih.